Konten kreator di luar juga banyak yang bilang bahwa graphic designer nanti akan tergantikan oleh AI. Sales, web developer, programmer, video editor, itu bisa digantikan oleh AI. Videographer itu akan digantikan oleh videographer lain yang mengutilize AI dalam role pekerjaannya. Sekarang kan kamera movement, angle-nya, lighting gitu-gitu kan tuh sekarang udah bisa di-set gunakan AI gitu kan. CapCut aja ada editing AI-nya yang ngerubah ruangan podcast sempit jadi gede. Ini berubah, ini jadi apa. Ngapain kita bikin setup studio baru ya? Syutingnya di sini aja ganti-gantian. Atau nggak usah syuting. Nggak usah syuting. Kita kasih solusi. Immanuel Manurung dapat duit dari AI 100 juta pertamanya, ngonten semuanya pakai AI. Yes. Sempet beberapa kali ketemu postingan lo di FYP, kan 62.000 nih followers lo tuh di Instagram. Iya. Gue pikir tuh lu manusianya, taunya robot. Yes, AI. Sekarang udah makin canggih ya. Dulu gue masih ngelihat bahwa kayaknya ini AI deh. Sekarang apa tergantung platformnya berarti ya? Tergantung platformnya gimana nih maksudnya. Iya, misalnya kayak kan lagi rame sekarang viral di TikTok live-nya pakai AI ya, bukan manusia, ya kan? Itu bisa. Tapi kan ketahuan ya kalau itu robot gitu, kaku-kakunya apa segala macamnya. Ketahuan sama. Gue juga ada yang tahu, ada yang enggak kok. Jadi tapi nggak masalah gitu sebenarnya. Ya selama orang membutuhkan kontennya ya akan akan diterima juga sama orang-orang. Ya orang-orang tahu kok ini konten gue AI gitu kan. Oke, tapi selama relate ya? selama value-nya nyampe gitu kan, kontennya bisa dinikmati ya nggak ada masalah. Atau ramai sih sebenarnya banyak dari audiens gue tuh pengen gimana Bang Der coba dong undang orang-orang yang memang fokus sama AI karena sekarang udah AI udah berubah drastis nih, udah berkembang drastis nih dan lain sebagainya tuh. Ini kan pilih pakai AI 152.000 karyawan di perusahaan teknologi ini kena PHK. Kita nggak lagi bahas tentang isu layoff-nya, kita nggak lagi bahas itunya ya, ini kan sensitif banget ya. Tapi yang lagi gue lihat bahwa sekarang fenomena AI ini udah sengebut ini buat usaha. Pokoknya lu bertanggung jawab buat audiens gue gimana caranya bantu dia bangkit dari kemiskinannya, dari kesusahan hidupnya dan lain sebagainya. Karena sekarang ini udah di era ekonomi melemah, mereka pengennya quick win bro. Mereka pengennya aduh ya gue kena PHK nih, apa yang bisa gue kerjain ya. Dan lu aja jualannya jualan prompting, jualannya lewat ChatGPT, bahkan gue nggak tahu nih, lu kan bisa nge-copy juga kan produk orang kan? Bisa aja bisa. Gua dari luar tuh lo copy custom GPT itu bisa. Misalnya contoh, lu kan punya e-book atau apalah misalnya, yang sebenarnya teman-teman juga kalau pengen belajar banyak prompting dari otak isi kepalanya dia tuh udah gue siapin di bawah sih sebenarnya sih. Tapi jangan buru-buru ngeklik di bawah ya, lu tonton dulu aja bentar nih sampai akhir nih biar lu memastikan bahwa oke, gue yakin gue akan pakai AI gitu ya. Misalnya lu punya kelas, lu punya e-book, gue tinggal ngobrol sama ChatGPT, gue bilang begini kan, posisikan diri lu sebagai pemilik e-book ini. Atau mungkin lu jadi Immanuel Manurung, atau copy semuanya materi-materi jualan AI-nya dia dari mulai e-booknya, promptingnya apa segala macamnya. Bikinin gue landing page-nya, bikinin gue plek-ketiplek sama seperti website yang dipunyain sama Immanuel Manurung. Keluar kan? Kalau ChatGPT ya nggak bisa langsung semua kayak gitu kan. Belum sampai agentic kayak gitu. Cuma dia bisa dibagi jadi chunk-chunk lah. Apa sih? Perbagian per part-part yang nanti akan dijadiin satu lah ya. Kecuali ya beberapa hal yang bisa dikopas tuh kayak custom GPT itu kan dia punya format yang emang dari ChatGPT-nya gitu kan. Dan itu emang bisa langsung dikopas. Itu bisa langsung dikopas gitu. Ya ini pengalaman gue juga gitu kan, ada ya. Kenapa lu mau ngomong apa? Lu habis copy paste punya orang, habis itu lu cuan 100 juta dari situ. Ya kan orangnya nggak disebut. Revenue stream lah. Oke. Jadi ada konten kreator asal Spanyol ya gitu ya. Dia jualan basic prompt buat digital art lah. Digital artnya nih anime lah. Itu jadi custom GPT-nya yang dia sediakan itu gue kopas. Gue jual ke market Indo gitu kan. Terus gitu ya supaya orang-orang bisa pakai juga ya keluar gitu kan. Jualannya keluar juga. Digital art tuh maksudnya digital art tuh kayak icon-icon gitu. Ya di sini case-nya dia tuh anime, Pokemon, tapi dia ada sentuhan digital digital artnya lah, warna, aura apa segala macam gitu-gitulah. Itu rame juga buat di luar.
Buat jadiin apa? Buat entertain aja kan. Kalau misalnya kita ngomong konten AI sekarang kan bentuknya ada yang memang edukatif gitu ya, UGC yang kayak gue, atau ada yang cuma emang entertaining buat dapetin traffic aja. Oh, kayak yang konten kreator India tuh. Yes, yang betul. Dia bikin makanan ada tikus-tikus yang kayaknya mengganggu ribuan tikus gitu ya. Betul. Itu AI semua kan? Iya, atau apa karakter Marvel makan pecel lele atau apa. Itu kan nggak, maksudnya buat ya sumber inspirasi atau entertaining aja gitu kan sebenarnya. Oke. Buat dapetin traffic. Sebelum nanti lo bantu mereka lah ya, biar hidupnya jadi makmur sekarang, karena mereka kasihan banyak orang yang pengennya main cepet, jadi afiliator atau mungkin ya dia mulai bisnis, tapi kan kalau hire karyawan dari awal kan mereka babak belur. Audiens gue nih, ya kan, yang gue lagi juga bantu UMKM, konten kreator biar cuma punya dapat cuan cepat gitu lah ya. Nah mas gue daripada dia hire karyawan mendingan dia pakai AI, tapi cari AI-nya ini harus bener nih. Lo promptingnya harus tepat sasaran. Ntar lo ajarin prompting ke mereka ya. Gimana sih sebenarnya alur prompting yang dapetin hasil yang maksimal? Kan good question is good answer. Yes, betul. Pasti gitu kan? Jika pertanyaan lu tajam dan lu ngerti cara prompting, dia juga pasti menghasilkan hasil prompting yang maksimal. Yes, betul. Sehingga lu misalnya minta headline, minta copywriting, kasih gue judul YouTube yang potensi SEO friendly dong. Potensi FYP dong, kira-kira kontennya bahasnya apa sih selama 1 menit gitu. Sebelum itu gue sebenarnya tertarik sih ngelihat perubahan lu yang lu lulusan teknik geologi, karena lu merasa bahwa kayak alah apa ini nggak ada gunanya gitu nggak sih? Tapi emang dari kuliah gue nggak yang terlalu intuit banget sih. Oh gitu ya. Berarti bener ya dia yang ngomong ya. Maafkan saya Bapak dosen. Akhirnya lu pilih ke AI. Sebenarnya awalnya masuknya ya industri digital marketing dulu. Oke. Sempat kerja gue jadi di salah satu kontraktor juga. Abis itu cabut keluar sebelum akhirnya gue masuk ke dunia digital marketing gitu. Gue itu startnya tadinya masuk dunia digital marketing tuh pas COVID, jualan bisnis cupang, cobain. Oh cupang. Ikan cupang dulu. Tahu. Sosmed mulai di situ ngonten. Ya oke juga, lumayan waktu itu kan lagi trending banget kan, yang bentuk yang hobi kayak gitu. Tapi lama-kelamaan capek sendiri. Udah banyak sih gue sebenarnya bisnis, buka mie ayam, franchise, ada capcin gitu ya. Capcin apa? Cappuccino cincau gitu, gitu kan. Terus buka Japan street food Jepang, katsuan gitu. Dan itu pernah kebakar. Jadi habis ludes ini gue, tenan gue waktu itu. Loh. Ya Allah, jadi kayak bangkrut. Iya udah nggak bisa lagi. Mau gimana, mau semuanya habis gitu kan. Gitu. Ya itu akhirnya gue masuk ke inilah sama Mas Faisal tuh di Entrepreneurs.id, MT dulu, Management Training. Jadi sana MT-nya itu kan ada 2, ada IT sama Business Development. Yang Business Development itu ya lu mau nggak mau harus start dari konten. Itu 2, ada organik sama yang paid kan, paid ads kan. Ya 2 itu lo harus bisa kuasain. Sampai jalan sekarang ketemulah, akhirnya masuklah personal branding AI di Desember kemarin. Tapi ngikutinnya udah dari tahun lalu, dari video Will Smith yang makan spaghetti ancur-ancuran lah. Kita udah mikirin dari sana juga sebenarnya. Cuma di Indonesia marketnya belum ada trafficnya aja waktu itu. Gitu. Baru-baru ini kan kenceng banget trafficnya kan. Berarti lu percaya bahwa AI ini bener-bener akan dahsyat banget pergerakannya ke depannya, bakal banyak yang ngegerus gitu ya. Karena konten kreator di luar juga banyak yang bilang bahwa graphic designer nanti akan tergantikan oleh AI. Sales, web developer, programmer, video editor, hampir semuanya yang kayak begitu-begitu tuh yang sifatnya kreativitas atau rutinitas itu bisa digantikan oleh AI. Ikan teller bank. Lebih tepatnya sih bukan digantikan oleh AI ya. Videographer itu akan digantikan oleh videographer lain yang mengutilize AI dalam role pekerjaannya. Sebenarnya kayak gitu. Karena prompternya yang nge-prompting juga pasti manusia. Iya kan? Ada pilot di belakangnya tetap. Berarti bener-bener masih ada harapan? Masih ada. Jadi bukan kegerus sama sekali? Bukan kegerus. Bahkan terciptalah role kerja yang baru, misalnya videographer yang sekarang mungkin
tag atau apa, bisa jadi agency sendiri mungkin yang nggak pakai tag. Karena kan kamera movement, angle-nya, lighting gitu-gitu kan tuh sekarang udah bisa di set menggunakan AI gitu kan. Ya videographer sekarang bahkan udah bisa punya jasa agensinya sendiri mungkin buat shot-shot produk yang klien mau gitu kan. Jadi kayak role kerja baru tuh ya ada lagi gitu. Yang lama oke lah Usang, tapi yang baru tuh akan muncul lagi. Di ChatGPT apa namanya? CapCut aja ada editing AI-nya yang ngerubah ruangan podcast sempit jadi gede. Ngeri banget. Iya kan? Jadi misalnya kayak studio kita gini nih, cemplungin ke CapCut. Kita nggak usah ngomongin tools yang lain lah ya. CapCut aja dulu. Terus ada settingan AI-nya, terus ngebikin studio ini jadi kelihatan gede. Studio ini berubah, ini jadi apa. Udah segi begitunya, parah ya. Generative feel gitu ya. Iya, jadi kita ngobrol begini tuh bisa jadi nih besok berubah jadi ini, berubah jadi itu. Ngapain kita bikin setup studio baru ya? Nanti buat channel-channel baru. Syutingnya di sini aja ganti-gantian. Bener. Atau nggak usah syuting. Nggak usah syuting. Nggak usah syuting. Oh, hostnya pakai AI. Iya, pakai AI aja. Udah Omni. Kan ini kan data nih. Diimport ngomong. Ya Om ngomongin apa, narasumbernya dari mana, dia mau ngomong apa, pertanyaan apa, dijawabnya apa, bikin aja setup sendiri. Gue bisa ngobrol sama Elon Musk ya kalau gitu ya. Bisa aja. Lah kan Elon Musk kan sesuai dengan prompting gue, dan dia ambil jawaban Elon Musk yang udah pernah ngomong di seluruh penjuru dunia. Ini satu dari dia, jadi nggak pembohongan publik gitu loh. Bisa. Cakep juga ya. Bisa. Ngapain gue ngundang lu? Gue ngundang AI lu aja. Iya, harusnya gitu ya. Jauh-jauh dari Bekasi ya kan, ngapain? Oke, nih Dina.ai. Ngomongnya Dina apa Dina sih? Luncurkan agentic AI suit agent AI pertama di dunia yang tersedia dalam berbagai bahasa, saluran, dan format. Ini lagi ada apa sih, bro? Wah, kalau ini kita ngomongin growth AI dulu ya. Ya. Oke, AI kalau misalnya saat ini di Indonesia kita ngeliat itu masih ya generatif, masih yang kayak lo ngasilin gambar, abis itu nanti ada proses lagi, workflow lagi, jadiin gambarnya jadi video. Itu masih dilakukan oleh gue sebagai orang gitu kan, Tapi kalau kita ngomongin agentic AI ya kayak tadi udah satu role pekerjaan deh, misalnya sebagai videographer. Bahkan digabungin sama sosmed spesialisnya juga gitu kan. Dari lu proses nginput topik gitu kan. Nih gue kasih topik kayak ini, dia bikinin kontennya, production, sampai upload, sampai nanti evaluasi datanya dan ngasih reportnya ke kita, ya itu udah agent sendiri itu. Pakai ChatGPT Plus? Enggak, itu beda. N8N bisa. Jadi dia ada dia bangun workflow sendiri. Dia narik ya, N8N salah satu contohnya ya. Softwarenya, apa websitenya? Ya toolsnya lah, web appnya. Lah kan ChatGPT juga bisa. ChatGPT ya saat ini ya masih nggak bisa narik buat editing videonya, buat caption, buat apa segala macam gitu kan. Soalnya ini dia N8N ini narik API. Misalnya gue mau generate gambar pakai API-nya ImageGen yang ini. Gue mau video yang ini. Jadi kayak workflow-nya dijadiin satu. Jadi orang ngegantiin benar-benar orang gitu, dari produksinya sampai dia ya outputnya apa gitu. Itu udah agentic tuh kayak gitulah modelnya ya. Jadi hulu ke hilirnya lah ya. Hulu ke hilirnya. Itu gratis? Oh enggak, kalau itu berbayar. Coba buka dong N8N. N8N. Kalau blackbox.ai itu kan coding ya? Coding. Jadi bisa bikin website. Wah, kalau itu sekarang nggak perlu ngoding ya udah bisa bikin website. Banyak banget toolsnya sekarang. Kalau misalnya nanya tools tuh, ya toolsnya apa aja yang bisa bikin website, sekarang semua hampir banyak banget yang udah bisa bikin website. Bahkan sekaligus sama CRM-nya. Jadi nggak perlu hire admin, customer service. Nggak perlu admin buat jawabin. Nggak perlu. Oh gitu. Pecat aja kan. Enggak gitu ya. Tapi ntar saya yang di ini. Tapi sebenarnya bukan yang nggak perlu gitu kan. Jadi kayak satu sales yang tadinya bisa ngehandle 100 atau 100 leads gitu ya sehari, ya gimana caranya si satu sales itu bisa jadi ngehandle 1000 leads gitu kan.
Oh iya. Ya fungsinya AI sebenarnya di situ gitu. Dia optimize sebenarnya seharusnya. Bukan berarti digantiin juga. Soalnya kan tetap harus ada sentuhan manusianya kan beberapa, apalagi yang bersangkutan dengan manusia ke manusia gitu kan. Ya pasti ada emotional touch yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Tapi ada beberapa task repetitif yang memang bisa dilakukan oleh AI. Konfirmasi payment misalnya, atau minta link, itu kan ya manusia nggak perlu gitu kan. Tapi kan kalau komplain atau kita ngomongin yang lebih personal gitu kan, pertanyaan-pertanyaannya ya mungkin AI bisa gitu kan di customize sedetail itu kan. Tapi saat ini kan masih ya belum ke situ lah. Ya CRM kan misalnya ya customer service gitu. Kan bisa dibikin dia robot yang memang dia jawab apa. Ya kayak kita ngobrol sama ChatGPT aja kan dia tahu banget tuh. Tiba-tiba dia megang data kita, taunya kayak wah gila keren banget loh. Penjelasan lo atau feedback dari lo tuh seperti episode lo dikasih solusi yang ngundang ini. Tahu lagi nih orang. Kan segitunya berarti kan bisa dong. Berarti customer service robot aja. Ya bisa juga. Cuma kan kita nggak pernah tahu ya. Ada AI ini kan saat ini kan errornya di mana kan kita nggak tahu. Itu masih harus ada sentuhan manusia sih saat ini ya. Soalnya gue sendiri ya bahkan kita ngasilin bikin konten deh itu tetap ada errornya juga. Dan itu harus memang di-retouch sama manusia gitu. AI kan nggak punya intensi untuk, nggak punya insting buat ini kayaknya kurang deh. Dia kan output keluar dah nih jadi kayak gini kan. Tapi manusia kan kadang masih bisa direvisi juga walaupun ya hasilnya ya ada feel-nya lah manusia lah buat merevisi gitu. Kayak kurang deh gitu kan. Nah, kalau AI kan nggak ada dari output, ya udah outputnya begini gitu kan, sesuai instruksi. Jadi gitulah. Ya manusia tetap harus ada juga sebenarnya. Nah, coba lo belum ngejawab kenapa lo dari geologi ke AI? Karena office hour. Karena gitu-gitu aja di pekerjaan tambang. Yang pertama ya sistem roster itu kan. Yang 6-2 misalnya 6 minggu di site, 2 minggu libur gitu kan ya. Gua kayaknya nggak akan cocok sih kayak gitu sih. Family man banget. Oh gitu. Sementara kan lu kan child free ya. Kok child free? Gila gue ngegiring opini banget ya. Maksudnya kan pengennya nggak mau bareng sama anak-anak keluarga gitu maksudnya. Enggak, maksudnya justru gue mau capek jauh dari keluarga. Iya kan, maksudnya kan gara-gara lo 6-2 tadi lo di lapangan, di site apa segala macam itu kan lo dari jauh dari keluarga gitu berarti ya. Betul, kayak gitu. Terus ya gue nggak ngelihat growth-nya secara global ya. Gue nggak ngelihat ke sana sih. Ya mungkin ada lah industri energi yang terbarukan gitu ya. Cuma gue ngelihat atensi orang-orang saat itu nggak ke sana, tapi ke dunia teknologi. Jadi ya gue startnya dari digital marketing gitu kan. Karena itu emang marketing tuh ilmu basic kok yang harus dimiliki semua orang kayaknya. Marketing sales tuh emang harus dimiliki semua orang gitu. Ya sekalian belajar ya, sekalian berenang minum es teh sekalian lah. Oh iya. Tapi menariknya kalau kita lihat sekarang ya. Ya kalau cuma bergantung sama ya kalau level yang udah founder udah beda cerita ya. Lu punya sekian tambak, lu punya sekian hektar. Di beda cerita gitu kan, kelapa sawit, batu bara itu mungkin kalau udah levelnya direksi ke atas sudah beda cerita. Tapi kalau mungkin yang ke bawah, ya berarti kan itu kan bisnis komoditas ya, akan bisa punah. Saudi pun ngejar 2030-nya dia atau Saudi emasnya dia lumayan pelan-pelan shifting ke pariwisata gitu, nggak ngandelin minyaknya lagi. Nah itu yang dimaksud dengan makanya sekarang orang jadi ke teknologi. Teknologi betul. Apalagi growth-nya cepet banget makin kesini tuh kan percepatan kan, bukan kita kan dari awal manusia nemuin apa sampai internet itu kan butuh waktu lebih lama kan, tapi internet kayak AI kan sekarang cepet banget. Dahsyat. Ngeri. Berarti 10 tools deh, coba deh versi lu. 10 apa tools sih yang harus disiapin sama teman-teman semua? Dan kalau bisa ngalur
alurnya tuh kayak hulu ke hilir, bro. Ya maksudnya ini ya teman-teman juga catat ya, bukan berarti ini jadi manja akhirnya otak lu jadi makin kosong gitu loh ya. Jadi tetap lu asah gitu dengan gaya lu lah, gimana cara lu belajar. Kalau gua kan kadang ngobrol sama ChatGPT juga agak khawatir kalau bablas juga sebentar kok dikit-dikit gua ChatGPT, dikit-dikit gua sekarang kira-kira gue bahas konten apa ChatGPT gitu kan. Meskipun nggak salah, cuma kan tetap dikontrol lah, lu bisa tahu kapasitas otak lu seperti apa. Tapi kalau manusia nih nyiapin 10 tools misalnya dari awal sampai akhir, yang secara pamungkas versi Immanuel Manurung ini dari awal konten sampai akhir tuh apa sih bro yang harus siapin, dan beserta alasan-alasan dan deskripsinya. Coba Tiara siapin Microsoft Word atau mungkin Notes dong, biar ada keterangannya. Bantu mereka semua coba. Boleh. Ya mereka tanpa harus hire karyawan deh, asisten, agent, robot. Jadi karyawannya robot bro. Oke. Nah, coba dari awal apa yang disiapin? Pasti yang pertama adalah orang mau nggak mau harus tentukan topik yang mau dibahaskan. Startnya pasti dari konten. Iya. Saat ini gue nggak ngelihat semua startnya direct jalan, pasti dari konten gitu kan, dunia digital kan. Oke, konten sendiri ya pasti butuh niche. Ada niche, topik, segala macamnya itu diselesaikan oleh ChatGPT. Berarti awalnya udah wajib punya ChatGPT gitu. Mau yang free, gue start dari yang free kok sebelum gue berbayar gitu. Minta bikinin scriptnya, asal lu promptingnya bener aja gitu kan. Ya ada mega prom lah. Lo kalau ngomongin nge-prom ya lo ngomongin delegasi ke AI gitu kan. Ya kalau sama kayak orang, kalau delegasinya nggak lengkap, ya orangnya kerjanya jangan harapkan outputnya sesuai sama yang lu mau gitu kan. Sama ada seni delegasinya juga. Prompting itu kan seni mendelegasikan kepada AI kan sebenarnya. Iya lagi. Mendelegasikan tugas gitu kan. Sama aja gitu. Terus yang kedua, lanjut berarti ke pembuatan kontennya. Nah, konten ini gue udah kalau di kelas gue juga ya, itu gue bagi jadi ada 4 sebenarnya. Ada 4. Yang pertama itu yang creative visual art, itu yang benar-benar untuk entertaining tuh, biasanya yang kayak Thanos yang gitu-gitulah, itu yang bentuknya kreatif tuh. Itu soalnya tiap 4 tipe konten ini dia akan membutuhkan tools yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya dari hulu ke hilir tuh nggak butuh 10 tools, mungkin beberapa tools aja. Oh wow. Jadi tapi opsi tools itu banyak, tergantung lu bikin tipe kontennya kayak gimana. Gitu. Kalau kayak ini yang pertama creative visual art, ya berarti lu harus bikin gambar, dan lu harus bikin gambar lu jadi video. Loh, yang bikin gambar tuh kita atau robotnya? Iya, robotnya. Cuma kan kita ngeprom si tool, kasih instruksi ke ke toolsnya. Toolsnya ini di luar ChatGPT. Nah, sebentar sebelum kita lanjut ke ChatGPT, di luar dari ChatGPT, gue mau konser sebentar dikupas di ChatGPT-nya ya. Boleh nggak detailin? Orang mau mulai bikin konten aja kasihan, mereka bingung. Mulai dari mana? Kan ada istilah sekarang, coba lu translate dengan bahasa bayi lah bro. Kayak misalnya hook-nya, problem yang diangkatnya, narasinya, VO-nya, voice over. Lu juga voice over pakai AI kan? Pakai AI. Ya kan, sampai ke manggil mereka atau audiens untuk melakukan aksi komen, aksi like, atau mungkin dengan bahasa seriusnya tuh call to action-nya apa gitu. Nah itu tuh semua di ChatGPT, nggak perlu keluar dari ChatGPT. Nggak perlu keluar dari ChatGPT. Ya, tapi sometimes kalau misalnya memang ride the wave gitu ya, the wave, gue lihat ada berita yang lagi rame ya, biasanya gue susunin aja beritanya, gue kasih. Habis itu gue minta ChatGPT buat susunin berdasarkan yang biasa, ya struktur skrip biasa yang gue pakai gitu. Contoh, buatkan aku skrip 1 menit video. Dari struktur yang udah ada, karena gue kan punya custom GPT gue sendiri kan buat skrip gue kan. Makanya skrip gue tuh dia punya struktur yang mirip-mirip kurang lebih. Lo bukannya udah ada historinya dia bisa ngebaca? Robotnya. Tanpa harus maksudnya gimana sih yang lo bilang tadi punya struktur sendiri tuh di ChatGPT yang berbayar? Yang berbayar. Dia akan bikin satu tailor made atau kolom sendiri. Boleh datin nggak? Kayak apa ya? Kita langsung praktek aja deh bro. Ada handphone lu nggak? Di laptop gua di ruangan. Ambil aja, nggak apa-apa. Minta tolong. Coba Tiara. Nah, ini sekalian gua present aja. Maksudnya biar nggak berbelit-belit sebenarnya. Biar teman-teman harus tahu workflow-nya dulu sebenarnya sebelum akhirnya mereka prompting, tapi mereka nggak tahu nih arahnya kemana. Gitu kan. Ini seru nih. Ini ada di kelas tuh sebenarnya ya. Ada di kelas gue. Berarti nanti kalau mau teman-teman detailnya lengkapnya, ini kita kan main cepat aja nih. Kalau mau tahu detail cara ngepromptingnya, lengkapnya seperti apa, lu bisa belajar di kelasnya Immanuel Manurung nih. Gue bantu ada di deskripsi di bawah, atau mungkin kalau ketemu lu postingannya di Instagram, lu cek aja caption, nanti ada formatnya untuk dapetin link dari
kelasnya Immanuel Ma'Nurung. Oke. Yeah, the master of AI. Mantap. Udah, jangan kayak gitu amat. Dia beban langsung beban. Gitu. Oke, coba. Jadi ini biar teman-teman kebayang aja. Jadi di pembuatan konten menggunakan AI itu gue bagi jadi 4 jenis ya. Ada creative visual art, storytelling, AI influencer, UGC. Terus workflow-nya ini ada pembuatan image, bikin video atau editing. Oke, ini dulu teman-teman pahamin ada 4 jenis dan workflow-nya kayak gimana. Nah, workflow-nya ini biar teman-teman kebayang juga ya. Biar nanti teman-teman tinggal manipulasi tools-nya aja sebenarnya. Soalnya tools akan banyak banget. Yang pertama, buat bikin gambar misalnya. Ini sebelum masuk prompt ya. Buat bikin gambar itu ada 2. Dari teks, inputnya teks, hasilnya image. Atau dari image referensi, hasilnya image juga. Jadi kayak misalnya gini, dikasih prompt doang modalnya nih teksnya, keluarnya si gambar. Deadpool. Kayak gambar maksudnya. Gambar, Terus ada inputnya sebuah image, dikasih instruksi, keluarnya image juga. Nih Monas nih misalnya, jadi bersalju. Tapi kan dia tetap ngikutin struktur image yang ada dari sebelumnya. Saljunya itu kita yang ketik secara prompt. Yes, ada instruksinya nih. Dan 2 ini pakai tools yang berbeda. 2 tools ini aku pakai yang berbeda. Gitu. Tapi sebenarnya bisa pakai 1 tools tergantung. Ini aku kasih opsinya, maksudnya biar teman-teman kebayang workflow-nya gitu. Nanti image to image ada banyak nih toolsnya. Teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Yang gratisan juga ada, yang trial juga ada gitu kan. Lanjut. Terus bikin video. Text to video ini ada video itu ada text to video. Text to video contohnya direct prompt kayak gini, hasilnya video 5 detik. Ini pakai Kling nih. Jadi inputnya prompt, jadilah sebuah video. Gitu. Video 5 detik nih. Ada lagi script storytelling. Jadi dari script dijadiin bentuk, biasanya Om pernah lihat dong video-video pendek kayak gini. Tahu banget, sering gua. Iya kan? Nah, ini gue dapat 1 juta views nih dari konten ini. Di TikTok. Dahsyat. Storytelling kayak gini, itu modalnya script. Scriptnya dihasilkan dari mana? Dari ChatGPT. Nge-prompt tadi. Nah, ini nanti akan gue share juga. Ini kan banyak banget tipe kontennya kan. Tapi nanti patternnya ada inilah. Text to video juga, kayak punya gue. Ini direct UGC ya. Dari teks gue input script, jadilah video gue ngomong sesuai dengan scriptnya. Dan itu dia ngefoto lu dulu ya? Atau ngevideoin dari cemplungin video lu dulu ya? Tetap harus ada input dong masuk supaya AI-nya mempelajari gerak-gerik gua. Apa? Image atau video? Bisa video, bisa image. Kalau image dia lebih terbatas motionnya pasti. Berarti lu nge-embed video masukin ke apa nih? Heigen apa sih? Heigen, betul. Heigen. Jadi di paste videonya di insert aja. Insert aja. Jadi kayak gini nih, ada video 2 menit potong gua ngomong kayak gini dengan motion gua. Abis itu gua bisa produksi 100 konten dari input script doang. Gitu. Jadi ada yang memang nggak perlu prompt, lu mau tulis skripnya aja ya silahkan gitu. Script team ngasilin 100 konten silahkan mau ngebahas apa gitu kan. Ino nggak perlu hire anak buah banyak-banyak lagi dong. Begini aja udah. Saya minta 100 video deh dong sehari dong. Berarti lu paste apa sih insert si Heigen-nya gimana sih? Itu di Zoom bisa gak sih? Ini bisa. Mana video lu hasil bukti bahwa lu input videonya ke sini gimana skripnya? Ada fitur UI-nya? Ada UI-nya. Ini kayak gini nih. Biar gua kasih lihat. Nanti kita lihat ya teman-teman, pasti nonton sampai akhir dari penjelasan untuk mengenai tools, mana yang berbayar, mana yang tidak, dan mana yang nggak perlu bayar-bayar amat jika dia sebenarnya bisa gratisan tapi maksimal gitu ya. Nih, video gua jalan lagi kayak gini bisa. Jadi ini gue input script aja di sini tuh. Scriptnya dia mau ngapain? Halo, saya Noel gitu kan. Ya udah tinggal di submit aja nanti. Itu scriptnya dia akan ngomong, halo saya Noel gitu. Yes, betul. Dan di sini ya suaranya bisa diatur lah, pitch-nya, clarity-nya, speed-nya mau gimana. Wow, ngeri. Jadi sebenarnya ini kayak saving ya pertama waktu buat nge-cut gitu kan. Karena kan by script kan. Ya scriptnya kalau udah paten kayak gitu ya apalagi yang mau di-cut gitu kan. Nggak ada salah-salah ngomong gitu kan. Iya. Yang kedua ya lu cuma perlu teks sekali aja mas gitu kan. Teks sekali tapi lu bisa produksi konten sebanyak-banyak. Makanya kayak bikin podcast kayak gini sebenarnya butuh video mas saya 2 menit gitu kan. Ngomong sama suaranya ya udah abis itu mas mau ngomongin apa juga bisa. Tinggal dimasukin aja videonya gitu ya? Tinggal masukin aja input videonya. Dan baju bisa diganti-ganti ya? Baju bisa juga.
diganti-ganti. Iya kan? Jadi bisa. Iya masa 10 narasumber baju gue ini mulu. Tadi udah lihat juga kan Bay podcast sama anjing hidup kan? Iya, tadi kita udah ngomong. Hah? Ada lah footage-nya, ada lah ya. Dunia jadi apa sih sekarang, bingung saya. Nah itu Wow. kreativitas udah nggak Oh, iya iya, isi kepala oke. manusia lah ya. Lanjut bro, tadi gue sengaja dalamin biar teman-teman juga ada gambaran dan dapat manfaatnya Oke. dari penjelasan si tools ini. Oke lanjut. Oke, lanjut di sini workflow-nya ada image to video. Jadi dari inputnya gambar kita jadiin sebuah video. Ini contohnya aja lah ya. Dikasih instruksi. Oke. Wow. Jadi mau bikin gerak atau apapun itu ya bisa lah. Ini kita ngomongin generatif. Terus ada lagi image to videonya start frame sama end frame. Jadi start frame-nya misalnya A, end frame-nya B, ya kita kasih instruksi kayak gimana. Kayak misalnya ini aku contohnya morphing ya. Dari anak bayi naga jadi bayi dewasa. Kayak gimana kan end frame-nya. Oh. Nah dia akan berubah kayak gini. Ini digital imagine, apalagi sih profesi-profesi seperti ini? Adobe Illustrator, VFX, ya graphic designer lah berarti graphic designer, animator, motion graphic gitu kan. tumbang semua pulang kampung ya. Nah, Parah lo, bukan menghidupkan lapangan pekerjaan, malah ngajarin beginian. Pak Prabowo catat ya, Immanuel Manurung namanya. Duta AI. apalagi image to video yang lainnya elemen, gabungin lebih dari 2 gambar misalnya di satu elemen video gitu kan. Nih gua misalnya pakai ini di Paris gitu ya, ada naga. Ini bisa juga tuh. Lah iya. Image to video. Jadi kayak batasnya tuh di ya kreativitasnya sampai mana gitu kan. Ya jam terbangnya teman-teman juga gitu kan nanti kan. Terus video to video nih. Ini video inputnya misalnya ini nggak ada apa-apa gitu kan. Terus gua kasih referensi prompt dan ada image referensinya singa gitu kan. Ya jadi ada singa. Nah, itu videonya ya. Mengerikan. Ya, lumayan lah. Ya. Begitu. Itu video to video. Jadi inputnya adalah video, outputnya adalah video. Iya. Gitu. Jadi teman-teman kebayang nih buat ngasilin konten ada berapa banyak nih workflow-nya nih yang bisa teman-teman lewatin gitu kan. Nah, ini ada struktur prompt-nya juga dan kawan-kawan. Nah, sebelum itu tadi kan ada 4 tipe konten ya. Kalau teman-teman udah tahu workflow-nya, it means teman-teman ya udah kebayang nih, oh buat bikin tipe konten yang kayak gini, gua harus lewatin image dulu, abis itu image to video, abis itu apa segala macem gitu kan. Nah disinilah tipe konten yang pertama nih visual art, biar gua kasih lihat. Ya ini yang kayak, ya ini Thanos jualan ubi udah tahu lah ya, ini Om Pas Koba ini orang Indonesia juga nih. Viral nih ya. Atau yang kayak gini-gini, atau yang kayak ini kan engage banget nih sama audiens nih biasanya nih. Oh gue zodiak gue ini nih, gue gambarnya kayak gimana, itu banyak banget. Terus ini misalnya anime hidup, Wah ngeri. gitu kan. Nah buat nge-prompt-nya gitu kan, itu ada sebentar. Mega prompt sama prompt tuh maksudnya mega prompt tuh yang udah sadis banget. Mega prompt tuh sebenarnya buat instruksi awalnya. Itu namanya mega prompt, bukan gara-gara kata mega tuh maksudnya yang membedakan antara prompting yang biasa sama prompting yang sadis gitu, enggak juga? Iya, mega prompt kan termasuk prompt ya. Iya. Jadi prompt ini kan ada yang dia bentuknya mega prompt nih, perintah awalnya di awal-awal supaya dia ngerti konteksnya. Baru nanti selanjutnya tuh ada progressive prompt. Oke. Buat penyempurnaan dari tadi perintah yang kita masukin di awal mega prompt-nya, dia kasih output. Kita evaluasi itu pakai progressive prompt. Oh betulin ininya dong, nah itu progressive prompt tuh. Oke, gue feedback sedikit ya. Di luar sana kan banyak banget yang jualan prompting. Ya kan, mau landing page, mau pakai web, mau digital produk, mau jualan e-book lah, semuanya jualan prompting. 99.000, 49.000 begitu. Oke. Nah, berarti yang membedakan adalah skill lu dan pengalaman lu atau ide liar lu, kreativitas lu. Nah, itu dia. Itu kan berarti kan, karena semua bisa prompting, semua juga jualan prompting, tapi ternyata bisa ngambil peruntungan dengan jualan digital produk prompting, hanya script doang yang lu copy paste biar tepat sasaran, akurasinya kuat gitu ya, tepat, detail. Itu tergantung orang ya. Berarti sekarang yang lagi diadu adalah ya tinggal adu-aduan value ya. Adu-aduan value. Oh. Tetap butuh jam terbang. Kayak pilot aja deh, kita omnya dikasih manual book sama Boeing 737 sekarang juga nih ya. Pelajarin apakah bisa langsung terbangin. Itu dia. Berarti pengalaman saya di 20 tahun di dunia media, enggak, ini sedikit agak dagunya naik dikit boleh. Iya, ya? boleh. Maksudnya kan
lu bisa pretelin karena ya insya Allah gue kalau apapun lu tanya gue bisa jawab karena learning, menang tua, menang jam terbang mungkin kali ya. Ini salam hormat buat suhu luar sana yang udah 30 tahun 40 tahun ya. Ini menurut saya kan 20 tahun ya, waktu yang cukup lah untuk tahu kanan kiri depan belakang masalah yang terjadi. Itu bisa dituang ya, cara saya prompting sama teman-teman prompting juga ya. Bisa. Jadi kayak ini kita mempercepat proses belajar kita juga sebenarnya. Kayak yang jam terbang kalau kita buku apa sih Outliers ya, 10.000 jam kita ngomongin ya, dia yang nggak memotong waktu jadi kayak 2.000 jam bisa langsung expert gitu ya. Tapi at least 1.000 jamnya bisa kepotong karena AI gitu. Kita bisa lebih cepat lah tahu informasi segala macam. Soalnya kan kuncinya akan selalu ada di informasi kan. Informasi mana yang kita dapat dan kita kasih ke audiens kita. Biasanya kalau audiens belum banyak yang tahu ya itu yang naik sebenarnya. Itu kan mendapatkan informasi itu kan dari jam terbang juga. Pasti. Itu dari yang jam mahal terbang tuh. Benar, reference banyak gitu. Itu kan ya kalau itu nggak bisa disangka lah, isi kepala kita juga harus growth seiring dengan perkembangan AI-nya juga gitu. Soalnya ketika orang mau pakai tools AI itu ada barrier knowledge yang dimana dia bisa manfaatin AI ini dengan baik dan benar sebenarnya. Kalau dia cuma sekedar tahu tools dan penggunaannya tapi nggak bisa dimanfaatin outputnya ke itu yang bahaya kan. Itu yang susah sebenarnya. Berarti ketemu banyak orang tiap hari. Berarti lo harus ngambil kayak lo nih belajar sama lo, sama harus ngambil belajar promptingnya, belajar tentang misalnya. Lu setuju nggak personal branding itu penting juga? Penting. Karena orang beli karena siapanya ya? Karena siapanya itu penting, benar. Oke, berarti setuju nggak kalau nanti lu bisa belajar yang pertama ilmu personal branding dan yang kedua lu belajar sama orang yang udah jam terbangnya panjang dan ketemu sama banyak orang hampir tiap hari? Yes, itu benar. Gue jual aja pengalaman gue di bawah gitu ya. Iya bisa. Iya ya. Nih pokoknya boleh. Lu pada mau nggak ngupas isi kepala gue jadikan sebuah prompting. Yes. Selain belajar sama Immanuel, nanti dari gue juga ada, gue taruh bawah deh. Lu korek-korek isi kepala gue selama ini seperti apa gitu kan. Atau mungkin secara offline. Lu mau nggak ikut juga? Atau mungkin bareng-bareng semua bantu. Kita punya klub bro anyway. Kita punya kasih solusi bisnis club. Jadi klub ini kopdar. Ketemuan sama orang-orang. Jadi ini adalah solusi pebisnis cerdas pokoknya. Nah kita ngumpul bareng-bareng. Kalau lu pengen jadi pebisnis cerdas ya, gue akan bocorin gimana ya rahasianya sih sebenarnya ya. Dan semua juga udah pada tahu. Gue pernah spill juga. Rahasia kasih solusi bisa sampai di invest sama Close the Door sama Om Deddy Corbuzier. Bahkan kita nggak punya produk sekalipun, kita jadi afiliator. Hanya jualin produk orang. Ini tembus 1 miliar bro. Hanya dalam waktu kalau nggak salah nggak nyampe 3 bulan ya. 3 bulan. Wow. Nah itu omsetnya 1 miliar tanpa drama kelola keuangan. Jadi gimana caranya kita gas aja, jadi udah diatur semuanya. Dan gue punya teman baik tuh, itu namanya Yosi ya. Dia tuh udah ngerti banget mengenai gimana caranya untuk apa ya. Lu punya duit banyak juga duit masuk, kalau lu nggak ngerti cara ngatur uang masuk uang keluarnya, kapan harus spend, kapan harus keluarin buat ads, itu kan pentingnya di keuangan. Yes. Kalau mau bareng sama gue ada partner gue juga Renat Fuad, ada juga foundernya paper.id, Yosia Sugialam. Kita akan ngajarin lo di spesifik bidangnya masing-masing ya. Kalau di gue as a personal branding atau mungkin marketing evolution 1.0, 2.0, 3.0, Renat juga akan ngasih tahu lo gitu kan gimana caranya purpose-nya tuh bisnis. Seperti apa sih ke depannya fundamental bisnisnya. Sebelum bangun bisnis lo harus tahu value-nya seperti apa. Ya kalau bawa ke audience. Nanti Yosia juga akan ngajarin lo gimana caranya ngelola keuangan. Gitu kan, catatan arus kas, tujuannya cash flow positif. Nah gimana caranya, langsung aja daftar, klik aja nih link di bawah. Kapan acaranya? Tanggal 3 Mei 2025 jam 9 sampai jam 5 sore. Bebusa tuh kita bertiga. Dari pagi sampai menuju maghrib bro. Belum ngaret sampai maghrib tuh. Gue kasih tahu lo. Biasanya kalau gue kayak begitu, kemarin sempat sold out itu di tahun lalu 69 juta. Tapi kali ini kita pengen bantu ekonomi mikro dan lain sebagainya, nggak perlu ngeluarin 69 juta dari lu untuk balik lu juga intinya. Kenapa? Lu cuma cukup bayar makan yang buat lu juga lu makan. Jadi hanya untuk ya bayar makan aja simpelnya di Alof Hotel Wahid Hasyim Jakarta. Oke, cek aja di bawah ya teman-teman deh. Berarti semua jam terbang mantap bro. Makanya gue panggil lu karena gue tahu lu jam terbangnya panjang, main sama Faisal entrepreneurs.id. Oh iya. Ya kan pasti kan pengalaman dia juga banyak tuh. Lanjut ya bro. Lu saya CMO-nya di sana atau CMO-nya. Wow. Lanjut bro. Lanjut ya tadi ya. Chapter kedua berarti ya. Ya. Tipe konten baik lagi tadi. Workflow-nya udah tahu. Tipe konten yang pertama creative visual art.
Terus biar teman-teman kebayang, ada storytelling. Ini storytelling ada 2, yang pakai skrip sama yang tidak. Ini salah satu contohnya pasti teman-teman pernah lihat storytelling si kucing dengan dramanya. Yeah. Yang hamil, yang apa. Ini storytelling tapi nggak pakai skrip nih. Biasanya teman-teman saya bahkan sampai nangis nontonnya. Ya Allah. Yang ditinggal sama bapaknya gimana gitu kan. Nah itu. Sama ada lagi nih satu. Ini dia baru 1,5 bulan nih, udah 15k followers. Ini yang kebetulan Red Wave nih. Jadi tema-tema Lebaran. Ya. Udah. Buat ngasilin skrip ini itu aku nge-prom. Nanti aku kasih lihat. Oke. Gitu, oke? Sip. Lanjut. Tipe konten yang ketiga. Misal yang ketiga itu adalah AI influencer. Mana nih ya influencer? Oh, sorry. Dilengkap-lengkapin sama dia kalau mau detail ada kelasnya nih. Ya soalnya waktunya panjang banget, Bro. Jadi guys, kalau lu pengen berubah, lu pengen ngubah nasib lu pengen ngubah hidup lu jadi lebih baik ya kan, lu bantu keluarga lu apa segala macam. Ini udah paling simpel pakai AI. Jadi kalau lu masih nggak gerak juga ngapain, lu belajar ya sama Emmanuel. Gua cantumin linknya di bawah ya. Karena bisa aja bukan dia pelit, karena kalau slide-nya by slide gitu panjang banget. Mendingan kalau mau tahu detailnya nanti masuk aja di kelas Emmanuel. Iya. Manurung. Jam 2 pagi kita kelar. Iya. Tahajud bersama gitu. Lanjut, Bro. Lanjut. Yang ketiga, ini ada namanya AI influencer ya. Ini ngomongin lifestyle aja sebenarnya. Pasti teman-teman udah pernah lihat juga. AI ratusan juta. Yes. Hah? Dia ini robot. Jadi kayak seakan-akan punya kehidupan pribadi lah. Wih, ini homeless media berarti kan? Udah bikin aja kita kayak begitu. Ada ngebut loh followersnya kayak gitu ya? Ngebut. Dia The Clueless. Nah, ini ada agensinya buat bikin AI influencer kayak gini. Di Indonesia belum. Oh, di luar ya? Itu. Blurring the line between the real and the virtual. Tuh. Ini dibikin pakai AI. Ini ngambil orang ini pakai kredit nggak sih, Bro? Pakai kayak hak cipta nggak sih? Ini nggak ada orang aslinya nggak ada? Nggak ada orang aslinya. Oh alah. Gitu. Ini The Clueless nih. Ini salah satu produknya si produknya si ini nih, Fit Aitana nih. AI semua itu. Ini AI nih. Jadi tanpa muka, tanpa jati diri, lu nggak ada alasan lagi buat ngonten. Banyak tuh ada faceless by apa gitu, gue lupa di Indonesia. Banyak mereka tanpa muka, mereka ada satu narasinya. Kalau gue bilang marketing 2.0 ke atas lah. Jadi dia nggak jualan produknya, tapi bilangnya adalah ini kalau lo mau dapetin cuan tambahan drastis besar 3 digit per bulannya, tapi lo malu kalau tiba-tiba lo mendadak jadi konten kreator sama keluarga lo nggak mau kelihatan sama sepupu lo. Benar. Kan ajib ya ngomong begitu ya. Tapi dia nggak kelihatan tuh footage-nya, nggak tahu dari mana, lagi bikin roti di tempat makan, lagi ngobrol di ruang TV. Padahal tuh semua tuh udah bikinan semua kan? Udah bikinan semua. Seakan-akan beneran ada manusia kayak begitu, dapet cuan. Ya kan kreativitas semua ini di sini. Bener, udah nggak ada batasannya lagi ya. Itu udah bisa produksi sesuatu yang tadinya kita terbatas kamera buat produksi, atau lagi. Kita nggak ada di Paris, misalnya mau take konten di Paris gitu. Iya lagi. Dari prom kan udah nggak ada batasan gitu, udah banyak banget. Jadi opsi konten aja itu udah banyak banget sekarang. Banyak posisi-posisi yang kosong yang masih bisa diambil. Wow. Kebuka gitu. Wow. Dunia konten ya, perubahannya aku lihatnya ya. Makanya yang aneh-aneh juga bisa naik kan, konten kucing begitu. Sorry. Tapi ada manfaatnya loh. Ketimbang mungkin oknum-oknum judi-judi kan banyak ditunggangin sama judi-judi kan. Masih oknum-oknum ini kan. Maksudnya kayak gimana ya? Maksudnya kayaknya kalau lu belajar gini kayaknya banyak yang lebih bermanfaat deh. Tapi ini maksudnya sedikit tips trik juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin info, ini kan pasti kita harus dapat informasi ya. Sebelum akhirnya kita menyalurkan ke audiens. Ya teman-teman bisa start dari ubah algoritmanya lah. Algoritma di Instagramnya lah. Atau di TikToknya lah. Coba ubah algoritma itu dari yang tadinya lebih banyak entertaining gitu ya, lebih ke konten-konten yang edukatif. Pun kalau entertaining ya yang buat emang inspirasi lu aja gitu kan. Kayak gitu. Soalnya gue nggak memungkiri beberapa konten gue yang naik itu gue di luar ada konten ini nih. Gue coba informasinya gue adaptasi ke bahasa Indonesia, gue sebarkan ke audiens gitu kan. Jadi kan kuncinya lu bisa naik juga di sosial media kan lu harus kalau nggak jadi yang pertama jadi yang beda gitu kan. Iya. Gitu kan. Ya untuk ya mau nggak mau
lagi atensinya tuh ya pasti ke sesuatu yang belum mereka ketahui gitu kan. Makanya lu harus dapat informasi itu pertama atau setidaknya di awal-awal gitu kan. Makanya di Indonesia nih gampang banget orang content creator ambil informasi dari luar disebarin ke audiens kita, karena audiens kita tuh gap knowledge-nya tuh jauh banget sama informasi dari luar. Itu gue ngerasain banget gitu. Gue ketemu landing page jualan ya seputar AI lah, asisten pribadi gitu ya, dia jual dari luar. Gue ikutin ManyChat-nya dia tuh, funnelingnya tuh. Jadi komen mau, misalnya gitu kan. Kalau luar kan komen GPT, gue komen GPT. Seret, masuk ke DM. Beneran lu serius lu pengen ngubah hidup lu misalnya. Oke, gue serius. Sampai dapat landing page-nya, gue penasaran aja. Dapat tuh landing page-nya. Nggak lama konten Indonesia, gue juga ikutin juga. Komen mau misalnya, gue komen mau. Seret, dikirim masuk ke DM. DM-nya udah mirip-mirip tuh. Gue udah mulai curiga. Oke, gue ikutin aja. Oke, gue serius. Oke, gue mau. Oke, lanjut. Seret, dikirimin landing page-nya. Dan apa yang terjadi? Semuanya sama, di copy paste, cuma di-translate doang. Sampai UI UX-nya, sampai desain-desainnya juga sama. Sampai button call to action ke bawah. Hah? Ini produknya sama begini ya? Tapi bisa cuan ya? Masuk hukum plagiat nggak ya? Oh enggak, kecuali itu soalnya ada juga, gue baru kepikiran juga. Ada orang yang emang jualan automation workflow. Maksudnya gimana? Jadi ada satu, kayak ManyChat tuh kan punya template ya. Template automation ya. Iya. Nih lu bisa pakai punya gua. Cuma kan nih desain di landing page atau website-nya si single page-nya itu kan sama. Copywriting-nya sama, bahasa Indonesia sama, bahasa Inggrisnya sama, bro. Ya bisa dijual, bisa dua kemungkinannya. Emang si penyedia workflow dan sampai landing page-nya itu dia sediain dari cara jualannya, workflow jualannya tuh dari 0 sampai 100. Terus si orang Indonesia tadi beli. Iya. Atau ya di kopas aja template automation-nya gitu, karena kebetulan dia bisa recreate. Gitu. Jadi, udah nggak ada batasan lagi sekarang ya untuk lo berkembang ya. Ngandelin daripada sibuk ngurusin kayak lo dolar naik, ini gimana nih, ini kan ekonomi melemah nih, inflasi nih. Lu sibuk ngurusin begituan ngapain? Dulu urusin sama pemerintah, udah pemerintah lebih paham. Ini kita benahin. Lu tahu tentang berita masalah ekonomi makro di Indonesia juga, lu nggak ngapa-ngapain juga, lu nggak dapat makan juga. Benar. Gitu guys. Kita harus bisa kontrol apa yang bisa kita kontrol dulu lah. Wah, mantap. Gitu ya. Cakep, lanjut bro. Lanjut. Oke, ini yang keempat adalah mana nih? Konten UGC. User generated content. Yes, ya ini ya kayak gue lah. Nah, kalau orang malu, ya lu pakai karakter aja, karakter yang bisa ngomong sendiri. Itu kan bisa sebenarnya. Ini kan kalau gue kan nampilin muka gue ya. Ini nampilin muka gue. Kalau misal lu mau ya konten UGC, mau coba educate orang-orang juga, tapi lu malu nampilin muka, ya pakai boneka aja bisa kok. Oke. Dan lu sendiri juga ini AI kan yang ngomong kan? Ini AI gue. Kayak tadi percis gue masukin script, jadiin. Kenapa harus 2 menit ya? Lu bilang tadi kan contohnya 2 menit mulu katanya. Dari toolsnya memang dia persyaratannya buat dia bisa motionnya tuh ngikutin nanti scriptnya, misalnya kayak klik link di bawah dia tangannya. Ya kita masukin motion yang ada tangan di bawah juga. Iya. Jadi itu udah secanggih itu juga sekarang. Dan selama 2 menit kan kelihatan ya orang-orang pasti akan gerak. Kalau cuma 30 detik kan mungkin jangan-jangan posenya nih kayak gini aja nih 5 detik doang di sini-sini aja kan. Iya. Tapi kalau ngobrol 2 menit kan bisa jadi orang lagi nyapa begini, klik ini, klik itu gitu kan, garuk-garuk sana, garuk-garuk sini misal. Iya. Bisa. Iya kan? Akhirnya kedapat semua tuh. Itu tadi ada 4 tuh tipe konten. Enggak jauh-jauh dari situ kok. AI semua. Oke. Dong, itu udah semua disebutin. Ada tipe konten yang kayak gimana lagi? Itu semua udah di situ semua kan. Mantep nih daging nih. Untuk promptingnya, oke. Prompting ini jadi teman-teman sebelum masuk bikin skrip, mau bikin prompt, mau minta ChatGPT bikinin prompt gambar gitu ya. Nge-prompt untuk bikinin prompt gambar gitu ya. Akan selalu pakai Megaprompt ini menurut lo. Oke. Jadi Megaprompt ini dia ada beberapa aspek yang harus teman-teman penuhin. Yang pertama tuh persona. Ya ini sama lah kalau teman-teman nge-hire karyawan, teman-teman harus kasih personanya dong biar tahu dia job desk kayak gimana. Oke, ini alurnya ya. Alurnya biar teman-teman kebayang nih. Itu di enter satu persatu per apa sih namanya? Per segmen. Enggak. Oh ini dijadiin satu. Begini. Oh dijadiin satu. Nih kayak gini nih misalnya. Oke, personanya lu desainer grafis cuy. Coba buatin deskripsi gambar. Gue mintanya deskripsi gambar ya, yang menarik untuk poster film futuristik gitu kan. Terus gue jelasin tuh si
Stepnya, tentukan tema. 2 apa, pilih palet warna. 3 fokus pada emosi penonton. Kasih konteksnya. Jadi kayak emang seni delegasinya gitu kan kayak kan. Jadi dia lebih jelas. Sebentar, sorry bos. Oke. Terus selanjutnya adalah apa lagi nih? Goalsnya juga pastiin dia tahu objektifnya itu apa. Oke. Kalau bisa dikasih template atau contoh itu lebih baik. Gitu. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Penerapannya kayak gimana? Nah, ini nih tadi konten yang creative visual art tipe kontennya. Yang zodiak clue berdasarkan monster berdasarkan zodiak clue atau apa gitu kan. Yang entertaining lah. Ini mega prom gua nih. Kasih personanya, lu tuh prom engineer, cuy. Lu tuh bikin prom buat ngasilin karakter bla 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 segala macem. Tasnya lu coba klasifikasiin dulu zodiak, entah bulan lahir atau apa. Abis itu lu bikin representative image gitu. Kasih contoh, masuklah, keluarlah ini. Ini promnya, inilah yang di-copy ke image generator yang dipakai buat ngehasilin gambar. Yaitu tadi apa tadi lupa gue namanya? Ada Midjourney, ada Leonardo gitu. Leonardo lagi favorit juga ya? Leonardo favorit juga gitu. Berbayar nggak sih mereka? Dia ada trialnya gitu. Dia ada bonus kredit. Free tokennya tuh sekitar 150 sehari. Tapi kalaupun berbayar juga nggak mahal-mahal amat ya? Berbayar ya rata-rata 300 ribu, 200 ribu sih. Oke. Gitu sih ya. Tapi ya lu bisa produce konten lah. Oh iyalah, kan? Udah perlu hire karyawan misalnya untuk baru-baru memulai ya? Iya benar. Oke. Ini Midjourney. Jadi ada banyak tools bikin gambar tuh ada banyak banget gitu. Tapi teman-teman kalau tahu workflow-nya, tahu kegunaannya tools ini kuatnya di mana, kayak misalnya Midjourney kalau ngomongin realistik gambarnya gitu ya. Kalau ngomongin yang digital art gitu yang warna yang seni banget gitu kan, color palette-nya lebih rich gitu kan. Ya kita ngomongin Leonardo AI gitu kan. Jadi ya itu tergantung teman-teman nanti gimana ininya. Dan lu rata-rata yang bayar mana, yang nggak berbayar mana? Benchmarknya pokoknya Immanuel lah. Oke, kalau gue ya, karena gue UGC ya, yang berbayar tuh paling Heigen sama ChatGPT. ChatGPT-nya yang levelnya mana? ChatGPT-nya yang plus. Bedanya apa sih bro? ChatGPT mini 40, 4 doang. Apa sih itu beda-bedanya? Itu modelnya. Di sini sebenarnya udah ada ininya. Udah ada fungsinya masing-masing tuh. Oke. Kalau misalnya lu mau nulis gitu kan atau explore ide ya lu pakai yang sesuai aja sama yang ini. Oh, apa kalau semuanya GPT 4O ya namanya? 4O ya? 4O. 4O itu bisa nggak semuanya di situ? Nggak perlu gonta-ganti fitur-fitur yang lain? Gue sih 4O aja udah sekarang. Oh, oke. 4O aja ya. Jadi kan ada model yang paling baru kan. Ini gue akan selalu pakai yang itu sih. Yang paling baru tuh berarti paling atas? Gitu. Oh, oke. Karena itu akurasi ya? Iya, tergantung akurasi. Ini lebih general sih, kecuali ya emang mungkin kebutuhan gue buat yang coding kayak gini-gini kan. Ada yang buat coding kan. Iya. Tapi coding sendiri kan ada yang bagus lain ChatGPT. ChatGPT kan maksudnya untuk yang general aja lah gitu kan. Oke, blackbox.ai ya? Yes, atau Cloud, Sonnet tuh kan. Itu kan coding gitu-gitu kan, kebutuhan coding. Nah, itu jadi kayak ya AI tools kayaknya nggak bisa semuanya ChatGPT juga gitu. Jadi ada beberapa strength point yang emang kalau lu mau ngoding lu pakai ini gitu kan. Gitu. Kalau mau ini kuatnya ya toolsnya ini gitu. Tapi selama lu tahu workflow kerjanya gitu kan, ya lu bisa akalin nih. Dengan tools tertentu. Jadi kayak karena tools banyak ya makanya gue paling basic banget tuh orang tuh tahu dulu workflow pembuatannya tuh kayak gimana. Betul, setuju. Gitu. Berarti prompting lagi ada yang kurang nggak di prompt? Gue pengen teman-teman jadi terbantukan di sini nih. Kalau mau detail sebenarnya kelasnya Immanuel Manurung tuh ada di bawah sih. Kita udah siapin, lu tinggal klik aja link di bawah karena mungkin nggak terlalu detail banget di sini karena waktu ya. Kalau mau tahu lebih detail itu konsepnya gimana? Itu video learning satu arah atau memang ada semacam Q&A-nya atau gimana, bro? Itu gue ada 2 sebenarnya. Ada community-nya juga buat tanya jawab. Biasanya tuh ada weekly kelasnya gue. Discord gitu. Discord. Lu pakai Discord ya? Discord, weekly kelasnya Zoom.
Oke. Tapi mereka nontonnya gimana? Nontonnya udah ada gue listing di link.id kan ininya. Berarti tinggal nontonin dulu, baru kalau ada yang bingung dia tanya sama lu. Tanya aja. Benefitnya enak banget ya. Sometimes bisa nanya juga kok, gue sertain nomor WhatsApp gue juga kayak di kelas tuh. Oh iya? Iya. Oh tapi mesti jadi member dulu dong? Iya. Enak nih belajar gitu. AI lebih detail bareng sama L nih. Soal ini si script yang buat tadi si 1 juta viewsnya. Ini aslinya ini ya? Dalamnya ya? Iya. Kamu adalah seorang storyteller ternama. Buatkan saya skrip cerita untuk Instagram Reels. Hasilkan cerita horor. Nah, hasilkan goals berarti kan? Yes, outputnya lah. Ini kalau ngacak-ngacak boleh nggak sih? Mesti ngurut ya? Boleh. Ngacak tuh boleh. Yang penting tuh aspek si megapromnya tadi yang di awal. Mana tadi? Sorry mana ya tadi ya? Nah ini ya bisa terpenuhi. Dan nggak harus semuanya juga. Kalau emang nggak ada template-nya ya udah nggak usah. Jadi persona, action, steps, context, goals, templates. Ya. Ini apa yang sebelah kanan nih? Ini gambarannya aja lah aspeknya dari persona, terus dia actionnya apa, konteksnya. Ini ada constraint, ini pembatasan. Jadi sebenarnya lu bisa batasin juga hal-hal tertentu. Pokoknya jangan pakai kata misalnya gua lo skripnya kalau nge-generate script. Itu ini kasih contoh aja. Oke. Ya, jadi ada constraints ini ya lu melakukan pembatasan juga. Jadi di sini ini kan belum ada constraint nih. Iya, terus gimana? Jadi belum ada yang dibatasin. Nah, ini bisa sebenarnya ya lu tambahin aja, sebenarnya itu opsional. Itu opsional lah. Ada constraint. Setelah masukin megapromnya terus di bawahnya nanti ada constraint jangan buat promnya lebih dari 1.500 karakter kayak gitu itu pembatasan. Tapi intinya ini ya udah cukup sebenarnya. Oke. Hasilnya tadi mana hasilnya? Ini hasilnya. Yang hasil contoh. Persona itu adalah kamu adalah seorang graphic designer AI profesional. Actionnya berarti action itu adalah tolong buatkan gitu. Boleh pakai kata tolong gak sih? Kemarin kan sempat viral tuh. Boleh. Foundernya ChatGPT katanya kalau bilang terima kasih malah merugikan dia. Itu kenapa sih? Oh enggak, dia penggunaan energinya. Emang apa hubungannya sama terima kasih? Indonesia kan emang orangnya santun-santun ya kalau dikasih hal yang wow terima kasih, refleks aja. Ya itu makanya nggak tahu ya, gue nggak tahu sedetail apa konteksnya sampai ngurangin energi sih. Tapi kayaknya itu hal yang terima kasih, dia kan mikir buat bales ya. Buat balas sama-sama atau apa gitu kan, sama-sama kalau ada yang bisa kubantu bla 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 lagi kan. Mau nggak aku buatin ini kan gitu dia juga sih mancing-mancing. Kalau gitu kalau perlu aku bikin skrip film dalam waktu 1 jam gimana? Kalau mau bilang aja mau gitu. Ya mau lah. Bisa kayak tapi gitu. Ngurangin kualitas nggak? Kalau ada kata-kata tertentu yang kita tuang tapi sebenarnya itu adalah mengganggu kinerja robot otaknya. Sejauh ini sih ChatGPT tuh udah oke banget sih, kayaknya nggak yang sampai kayak gitu sih. Gue sendiri nggak tahu mesin learningnya kayak gimana ya dia di belakangnya. Iya. Sehingga dia bisa dia bagusnya ChatGPT adalah dia memahami mau kita bahasa kayak gimana tuh. Dia paham, gila. Dia ngambil dari mana sih? Bing ya? Oh, gua kurang tahu kalau itu. Atau Google. Oh, kalau dia ini riset. Nah, ini gua kemarin coba bukain ini deh satu riset. Bentar deh, ChatGPT lu tuh di ujung tuh kan ada kayak di gua juga ada Sora, di gua juga ada ini apa segala. Itu yang berbayar ya? Langganan lu ya? Ini ya custom GPT gua kalau mau yang berbayar. Oh, lu bikin custom GPT untuk jadi agentic member lo gitu? Iya, buat member gue itu ada image to prompt, jadi yang bingung kayak video. Nah kayak gini-gini kan dia ngambil dari worldbank.org. Jadi dia tuh ada layernya gitu. Pertama dia ngambil dari Google, kalau dia nggak ketemu informasinya dia ngambil dari mana, dia coba ini Python ada juga tuh. Nih, dan dia bagus banget, cuy. Wow. Lengkap banget. Ini ada sumbernya juga. Ini soalnya, gue minta promnya ini nih tadinya nih. Apa lo bisa? Nih, gitu. Bro, anggaplah lu seorang presiden atau pejabat yang sangat mengayomi masyarakat Indonesia. Coba dong lu analisa dan prediksi bagaimana kondisi Indonesia tahun 2030 nanti. Wow, bagus juga nih. Gitu. Ini baru nih ngasih masukan ke pemimpin tapi dengan cara yang santun. Ya kan? Jadi kritik tapi langsung berikan solusi. Gue harus pastiin ada link beritanya, artikelnya buat di cross check. Nah ini gue sebenarnya pengen tahu aja sih dari sudut pandang AI kan. Ini tapi nggak kan gue kontennya ini buat konsumsi pribadi sih, gue belajar.
Karena agak pinggir jurang. Iya, takut saya. Saya nggak ini juga lah, nggak ya fokus sama apa yang gue bisa aja lah, bantu ke orang audiens gue lah. Wah, keren. Oke, kalau mau belajar langsung Immanuel Manurung, kelasnya ada di bawah, teman-teman lu cek aja deskripsi atau caption, nanti ada petunjuk-petunjuknya. Ada mau tambahin lagi nggak sih bro seputar fenomenal prompting, apa lagi yang kurang ya? Udah, toolsnya tadi udah ada ya? Toolsnya udah. Nanti gua share juga kali link toolsnya apa gimana. Iya, boleh. Gue tuh punya gue ada 100 tools yang sebenarnya ini gue udah listing ya dari luar negeri. Dari luar nih tools yang lu bahkan bisa cek program monetize-nya gini kalau mau daftar affiliate-nya lah. Oh, ini dari luar tapi bahasa Indonesia. Ini gue bahasa Indonesiain. Oh, ini lo apa namanya? Nih, lu kalau mau jadi affiliate ya apply di sini, affiliatein tools ini. Okay. Ini listnya udah gue bikinin ada ratusan. Oh, ini ada nih buat nge-affiliatein jualin si tools ini. Iya, tanpa lu harus subscribe ya. Lu kalau emang punya teman misalnya butuh ini ya udah nih, kasih aja nggak apa-apa. Ya udah tentuin di bawah aja. Iya kan gue juga bisa jadi affiliate juga kan? Bisa. Iya. Bahkan ini kan gue 100 tools ini kan kunjungi website-nya buat orang belajar kan. Ini kan ada link affiliate gue. Oh, I see. Ya maksudnya funneling gue salah satunya. Ada traffic source, gimana caranya di-convert. Nggak bisa, ya nggak gue biarin gitu aja kan. Wih, keren. Gitu. Semua serba monetize ya. Iya. Tapi pelajarannya Indonesia dong bahasanya kan? Ini list toolsnya kalau kunjungi website-nya ya bahasa Inggris. Keluar sana ya? Keluar. Soalnya masih dikit. Ya di Indonesia. Oh, oke. Yang penting orang tuh dapat akses buat tools-tools ini. Oh, ada tools kayak gini tuh di dunia ini gitu kan. Iya. Lo berapa total revenue lo per bulan bro sekarang? Banyak revenue stream nih kalau gue lihat. Banyak. Karena baru ya. Pakai malu-malu sungkan lah. Orang pajak juga lagi nonton kok. 3 digit lah, 3 digit. Seratusan. Itu 100-an. Wow. Tapi ini gue kerja nggak fokus ke situ ya. Soalnya gue kan sambil kerja gue kerja. Lu ngantor juga ya? Ngantor juga. Ini kan gue garap sejam 2 jam paling. Masih ngantor, apa lagi sibuk aja masih bisa ya? Masih bisa. Lu jangan makannya Mobile Legends mulu sih. Kesel banget gue. Ya kan, janganlah jadi oknum-oknum beban keluarga. Ayolah, lu komentarin anaknya hidupnya ini ya, sekarang udah sukses ya. Abis waktu lu begitu ada beginian, jadi gue kayak bingung, gue ngundang siapa lagi? Udah gue kasih narasumber hebat, masih juga ngeluh, masih juga bingung gue, ya kan? Main judi lagi kerjaannya. Aduh. Kesian istri lo. Ini bos semangatin lo aja bro, ya nggak? Ayo dong bangkit dong. Benar. Ya kan. Masa hobi kok susah, hobi itu kaya gitu dong. Iya nggak ya? Oke, ini kalau mau belajar sama Immanuel Manurung, lu tinggal cek aja di bawah, lu tinggal klik aja, cerot langsung. Lu tinggal kuasain semuanya, bikin tadi. Suka banget gue tadi, image to video, video to video, image to image gitu ya. Itu basicnya, dan banyak orang nggak tahu pembuatannya kayak gitu. Iya. Pun kalau misalnya taruhlah gue mau bikin konten atau konten-konten kayak gini nih. Ini misalnya nih stasiun Yogyakarta gue bikin kayak gini. Ini kan pasti ini kan kelihatan image to image. Gue punya input image adalah stasiun Yogyakarta, gue jadiin kayak gini gitu. Bis, cakep. Jadi orang tuh paham dulu workflow-nya sebenarnya sebelum dia masuk ke toolsnya. Tapi apakah harus image to image, video to video? Enggak ya? Enggak. Tadi kan tipe konten ada banyak kan. Ada yang kayak UGC kayak gue kan dia nggak perlu pakai Midjourney dan Leonardo. Iya. Atau Kling AI itu nggak perlu pakai. Dia kan langsung aja dari script ChatGPT masukin ke Heigen. Iya. Heigen tadi apa? Heigen tuh buat yang UGC ini tadi, Avatar. Nah, buat bikin karakter-karakter kartun juga bisa sebenarnya pakai ini. Dia banyak opsinya sebenarnya. Tinggal lu pelajarin aja cara kerjanya ya. Nggak ribet lah ya. Jadi pertama kali create video dulu, lu masukin ke sini, baru ntar lu tinggal rendernya mana rendernya? Kan lu masukin di sini dulu kan? Lu create video kan berarti kan lu insert video lu kan? Insert video dari di sini galeri kan? Yes, create avatar. Oke. Create avatar di sini bisa. Di sini gue cuma 1 slotnya. Tapi satu avatar itu looks-nya bisa beda-beda. Sebagai contoh ini gue 1 avatar nih. Tapi looks-nya bisa beda-beda. Oh. Dia harus ada verifikasi wajah kalau misalnya orang asli. Jadi tampak kanan, tampak kiri gitu? Yes, bisa sambil jalan nih, gue sambil jalan.
Bisa berapa banyak? Di mobil bisa cuma 5, 6, 10 cukup. Ini 300 bisa. Oh, oke. Enggak kalau udah valid verifikasinya 5, 6 tampak samping, tampak belakang gitu. Perlu enggak? Enggak. Dia video aja yang penting mulut, wajah tuh kelihatan ke kamera. Setelah itu langkah selanjutnya adalah create a team apa? Enggak ya? Enggak. Ini buat tim. Ini kan kita satu doang ya. Kalau create team itu yang lebih tinggi plan-nya. Oke. Gitu. Ini dia ada free-nya juga. Teman-teman bisa kok bikin video sendiri satu avatar. Dia ada 3 video sebulan. Ya kalau mau diakalin pakai free-nya ya bikin 10 Gmail aja. Nah, iya ya. Iya. Beda-beda jadinya ya. Iya. Udah Oke. Abis itu ke gitu kan. Abis itu create video. Nanti avatarnya udah jadi kan, create video. Nih, ini teman-teman nggak ada batasan. Kalau teman-teman mau ambil pasar luar, ngomong bahasa Indonesia ditranslate aja sekarang ya udah bisa kok. Wow. Aku bikin iklanku pakai ini soalnya. Iklan lu buat nyasar ke? Iya, jadi aku kan lagi belajar juga lah cara pattern gimana kita bisa tembus market luar lah. Oh iya. Soalnya kan tools AI juga di Indonesia kan buying power-nya orang terkendala payment lah, kredit apa kan nggak banyak yang tahu juga kan. Ya udah kita aja coba jualin keluar gitu. Jadi ya biar marketnya influencer di Indonesia tuh nggak habis di Indonesia doang sih sebenarnya. Gue pengen itu sih sebenarnya sih. Iya mereka aja bisa ekspor kok. Masa kita impor mulu? Iya benar. Ya kan? Banyak kan kreator-kreator luar juga akhirnya kita belajar sama dia. Kayak gue juga belajar sama beberapa pebisnis yang memang jualan kelasnya mereka gitu kan. Dia nyampe kok market luarnya dia kan kita. Iya benar. Nyampe ke kita gitu. Kita juga pun juga bisa ekspor juga kan. Benar. Kita juga bisa. Jadi nggak cuma retail, produk digital kita retailin juga keluar, kita jual keluar juga bisa. Tapi kalau tipe-tipe kayak gue gini yang udah padat begini, gue gandengan sama siapa ya? Kayak lu atau hire orang gitu kali ya. Ini kan yang nonton juga pasti kan ada juga yang sibuk ya. Bisa juga kayak begitu ya. Lu hire orang, kita tinggal bagi hasil ya. Iya, hire orang aja bagi hasil. Gue lagi ngecek audiens gue yang ngambil peruntungan di dunia ini, tapi levelnya udah level yang business owner gitu loh bro. Ya kan bisa juga kan mereka tinggal hire orang, AI spesialis ya, atau konten spesialis atau apalah. AI spesial itu sebenarnya role baru juga kan yang tercipta sebenarnya. Iya, AI spesialis ya. Habis itu udah garapin deh. Target sekian, bagi hasil sekian. Kalaupun misalnya variable cost atau fixed cost ya, lu tinggal pikirin aja di usaha lu. Baik, mantap. Bro, nanti update lagi ya. Gitu. Kita update apa yang terjadi di per AI-an nanti. Kalau emang ada yang baru, gue pengen tahu lah. Follow aja nih. Immanuel_MG. Ini luar biasa ya. Maksudnya meskipun di tengah kesibukan dulu masih tetap ngantor, ternyata bisa kok ngebuktiin. Yes. Orang kantoran aja bisa ngambil peluangnya ngerjain semuanya serba sistem atau robot. Itu kan. Lu ngantor kagak. Disibuk-sibukin judi aja. Itu terus ya. Pukul terus om. Sikat terus. Ya gue lagi mau menyelamatkan para emak-emak di luar sana yang resah. Saya belakangan ini katanya suaminya nggak ada gunanya di rumah. Oknum ya. Ayo emak-emak keluarkan kekuatanmu. Kita kasih solusi.